Hal itu terlihat sangat aneh, seakan-akan dia memperhatikan sesuatu. Namun baik aku maupun Takumi tak mau bertanya lebih jauh. Silakan anggap aku pengecut, namun aku memang sangat ketakutan saat itu dan tak mampu bertanya lebih jauh lagi. Aku tahu, Soji sedang menyembunyikan sesuatu, namun aku juga terlalu takut untuk mengetahui. Jawabannya, ini semua bisa membuatku gila. Setelah kesunyian sejenak, kami mendengar Misaki, gadis muda yang tinggal di rumah ini, memanggil kami. Sarapan sudah siap. Kami ternyata sudah menghabiskan waktu cukup lama. Dalam perbincangan tadi, sebenarnya aku tak memiliki selera makan sedikit pun pagi ini, namun akan terlihat buruk jika kami tidak muncul untuk sarapan. Kami harus pergi. Jadi aku berdiri dan berkata kepada yang lain, secepatnya kita pergi, makin baik. Aku memulai, aku akan mengatakan bahwa kita berhenti setelah sarapan. Ide yang bagus. Takumi mengangguk. Aku tak mau makan, kata Soji. Takumi, kau membawa laptop kan? Bisakah aku meminjamnya? Sebentar, silakan, tetapi kau harus makan sesuatu. Ada sesuatu yang ingin kucari? Dia bersikeras. Aku tak punya banyak waktu, maaf, tetapi kalian berdua silakan makan duluan tanpa aku. Baiklah, jawabku, aku akan meminta Misaki membawakanmu beberapa onigiri. Terima kasih. Komputernya ada di tasku, kata Takumi, gunakan saja semaumu. Seharusnya komputer itu sudah terhubung dengan internet. Takumi dan aku pergi ke ruang makan untuk menyantap sarapan kami. Aku hanya ingin berperilaku senormal mungkin pagi ini agar sang pemilik hotel tak curiga. Jadi kami pergi ke ruang makan dan di sana sudah duduk Makiko-san, menunggu kami. Sejenak dia melihat luka-luka di kakiku, kemudian tersenyum lebar ke arahku. Selamat pagi. Apa kalian tidur dengan nyenyak? Dia selalu menanyakan pertanyaan yang sama tiap pagi semenjak kami tiba. Namun entah mengapa, pertanyaannya kali ini seperti memiliki maksud lain. Aku merasa sangat gugup, jadi Takumi yang menjawabnya. Ya, maaf kami terlambat bangun pagi ini. Dia menepuk bahuku agar maju ke meja makan. Aku terkejut Takumi yang pemarah ternyata bisa bersikap setenang ini setelah apa yang terjadi pada kami. Dia mengatakan bahwa Soji merasa tak enak badan sehingga tak bisa ikut makan bersama kami. Kemudian dia bertanya apakah Misaki bisa membawakan beberapa onigiri untuknya. Oh, tentu saja, jawabnya dengan nada khawatir. Jika dia sedang sakit, maka seharusnya dia beristirahat saja. Kami kemudian duduk tanpa membicarakan tentang Soji lagi. Kami tak memikirkan hal lain selain berhenti dari tempat ini. Selama aku makan, Makiko hanya tersenyum ke arahku. Misaki dan Ryuichi pasti juga merasakan sesuatu yang aneh, sebab mereka hanya menatap bola-balik antara aku dan Makiko. Aku bertambah gugup, bahkan kadang tak mampu menggerakkan sumpitku. Di lain pihak, Takumi duduk dengan tenang dan menikmati makanannya. Kami merasa tak nyaman, sehingga kami dengan cepat menghabiskan sarapan kami. Ketika kami selesai, kami kembali ke kamar untuk menjemput Soji agar kami bertiga bisa segera berpamitan dengan Makiko. Dalam perjalanan ke kamar, kami mendengarnya sedang berbicara. Tampaknya dia sedang menelepon seseorang. Takumi dan aku tak mau mengganggunya, jadi kamu duduk dan menunggunya hingga rampung. Ya, harus dilakukan hari ini. Dia terdiam sejenak, menunggu jawaban dari orang yang diteleponnya. Oh, terima kasih, ya, aku akan menanyakannya, terima kasih. Kemudian dia menutup teleponnya. Tampaknya dia sudah merencanakan untuk pergi ke suatu tempat setelah kami menyelesaikan urusan kami dengan penginapan ini. Takumi dan aku merasa tak enak menanyakan urusannya, jadi kami hanya mengajaknya ke ruang makan bersama-sama. Misaki sedang bersih-bersih, namun Makiko tak tampak. Kemudian aku berpikir, apa dia sedang berada di lantai atas sekarang? Bayangan dia sedang membawa senampan makanan ke lantai 2. Muncul di benakku, dia pasti menumpuk makanan yang baru ke atas makanan yang lama setiap hari. Lama-kelamaan dia membuat semacam gunung penuh sampah di sana. Tetapi mengapa? Apa tujuannya? Namun aku segera menghentikan pikiran itu. Satu-satunya yang penting sekarang adalah pergi dari tempat ini secepat mungkin. Ini saatnya mengucapkan selamat, tinggal dan melupakan apapun yang kami alami kemarin. Aku harus melupakannya. Takumi bertanya pada Misaki di mana Makiko berada. Oh, Makiko-san sedang menyirami tanaman. Beliau akan segera kembali ke sini, dia berpaling
Pada Soji, aku akan membuat onigirinya, tolong tunggu sebentar ya, dia tersenyum dengan manis lalu pergi ke arah dapur. Oh, Misaki yang cantik. Seandainya semua ini tak terjadi, sebenarnya aku ingin mengenalmu lebih jauh. Kami menunggu Makiko kembali. Ketika dia tiba di ruangan, dia sepertinya sudah tahu ada sesuatu yang salah. Ia pun duduk dan menatap kami. Ada apa ini? Mengapa kalian berkumpul di sini? Aku menyiapkan diriku dan mulai berkata mewakili yang lain. Bu, dapatkah kami berbicara sebentar dengan Anda? Tentang apa? Kalian tampaknya serius sekali. Langsung saja, kami ingin berhenti. Ekspresi Makiko tak berubah, dia terdiam selama beberapa saat. Kami sangat merasa tak nyaman dengan dia diam seperti itu. Tampaknya dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Akhirnya, kesunyian pun pecah. Oh, aku mengerti. Seperti aku tak bisa melakukan apapun untuk membuat kalian berubah pikiran. Kan, anak-anak? Dia tertawa sedikit lalu melanjutkan pembicaraan tentang gaji kami dan juga meminta kami membersihkan kamar kami sebelum pergi. Dia meminta kami menghadapnya lagi. Setelah kami selesai beres-beres, setelah percakapan singkat yang cukup menegangkan itu, kami bertiga merasa lega. Namun masih ada sesuatu yang terasa janggal bagiku. Kami segera bersiap-siap. Kami membereskan barang-barang kami dan membersihkan kamar kami. Sejak memulai pekerjaan kami, sebenarnya kami tak pernah menghabiskan waktu di kamar ini. Selepas bekerja, biasanya kami akan pergi ke pantai lalu pulang saat malam dan langsung tidur. Untungnya, ini berarti kami tak pernah membuat kamar ini terlalu berantakan dan dalam waktu singkat, kamar ini kembali seperti semula seperti sebelum kami datang. Setelah kami selesai bersih-bersih, kami memanggil Makiko, dia, Ryuichi, dan Misaki yang terlihat sedih kemudian duduk bersama dengan kami. Kami di sini tak lama, aku mulai berpamitan dengan mereka, namun terima kasih sekali atas segala kebaikan kalian terhadap kami selama kami di sini. Maaf jika kami harus berhenti mendadak seperti ini. Kami bertiga kemudian membungkuk ke arah mereka. Tidak, justru kamilah yang harus berterima kasih. Makiko kemudian memberikan amplop kepada masing-masing dari kami. Ini tidak banyak, tetapi kumohon, terimalah. Ini juga, ada hadiah untuk kalian. Dia juga menyertakan sebuah tas kecil, seperti tempat untuk uang koin. Jaga diri kalian baik-baik, Misaki berkata dengan raut wajah sedih, bahkan dia terlihat hampir menangis. Dia kemudian memberikan kami bungkusan berisi onigiri. Aku membuatnya cukup untuk kalian bertiga. Hei, kumohon, hentikan. Kau akan membuatku menangis. Aku bahkan tak bisa menatap wajahnya lama-lama. Aku bahkan sedikit tercekat, memikirkan kami akan berpisah dengan orang yang sudah begitu baik dengan kami. Kami mengucapkan selamat tinggal dan keluar dari penginapan itu. Sebenarnya ada sebuah pemberhentian bus di dekat penginapan itu, namun kami setuju untuk naik taksi saja untuk kembali ke stasiun kereta. Ryuichi bertanya apa kami membutuhkan tumpangan. Namun Soji menolak dengan halus. Misaki kemudian memanggilkan taksi untuk kami. Ketika taksi itu tiba, Makiko mengantar kami ke mobil. Situasi saat itu memang tampak seperti perpisahan yang menguras emosi, namun sebenarnya kami sedang mencoba melarikan diri. Tepat sebelum aku masuk ke taksi, aku menoleh. Aku melihat pintu menuju ke lantai 2 sedikit terbuka. Ini aneh, pikirku. Makiko tak pernah membiarkannya terbuka sebelum ini dan selalu menutupnya rapat-rapat. Aku mengalihkan pandanganku dan masuk ke dalam mobil. Kami mengatakan pada sopir kemana kami akan pergi dan dia menyalakan taksinya. Namun setelah kami berkendara sebentar dan pengiapan itu tak terlihat lagi, Soji mengatakan pada sang sopir bahwa dia berubah pikiran dan memintanya mengubah arah. Dia memberikan catatan pada sang sopir kemana dia harus pergi. Benar kau mau ke sini? Tanya sang sopir dengan ragu, ongkosnya akan cukup mahal. Jangan pikirkan itu. Soji bersikeras, dia menoleh dan menatap kami berdua. Aku harus pergi ke suatu tempat dan kuharap kalian berdua ikut denganku. Takumi dan aku menatap satu sama lain dengan bingung, kemana kami akan pergi. Kami ingin bertanya, namun kami berdua sangat gugup dengan perilakunya yang aneh sejak pagi ini. Dia mungkin akan marah lagi jika kami menanyakannya, sama seperti dia marah pada Takumi tadi. Namun setelah kami berkendara beberapa saat, hei, mobil itu mengikuti kita.
Bukankah mobil itu berasal dari tempat kalian berangkat tadi? Apa? Aku menoleh dan melihat sebuah mobil kecil mengikuti taksi kami.